Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini di UAS dari kecerdasan buatan, dari mata kuliah kecerdasan buatan, nama Arwan, NIM 220401010092 dari Prodi Informatika kelas IF 502. Untuk dosen dari Insinyur Ahmad Kusairi, Eskom Mkom, mohon izin untuk pemaparan dari hasil UAS kecerdasan buatan. Jadi untuk puas dari kecerdasan buatan ini saya mengangkat tentang game board board game di mana menjelaskan untuk catur ya, catur di mana AI yang diintegrasikan yaitu algoritma fusi di mana AI tersebut akan menjadi lawan kita di mana ada 3 tingkat kesulitan yang nanti akan langsung kita demokan di VNV ya atau environment Python dalam melakukan debugging ataupun running aplikasi. Nah, ini untuk konsep dan perancangannya yaitu catur pengertian dasarnya adalah permainan strategi yang dimainkan di papan berukuran 8x8 oleh 2 pemain masing-masing mengendalikan 16 bidak. Tujuan utama permainan ini adalah skakmat atau checkmate, yaitu menempatkan raja lawan dalam posisi terancam tanpa ada langkah legal untuk menghindarinya. Nah, ini untuk penjelasan singkat catur, ini bidaknya ada king atau raja, kemudian itu bisa bergerak ke satu langkah ke segala arah. Jika terancam tanpa bisa bergerak, permainan akan berakhir, berarti skakmat atau checkmate. Untuk ratu atau queen itu bisa bergerak sejauh mungkin ke segala arah, ke segala arah. Kemudian benteng atau rook itu bergerak lurus ke depan, belakang kiri, atau kanan. Kemudian kuda atau knight ini bergerak dalam pola L, 2 langkah lurus, lalu 1 langkah ke samping. Jadi ini satu-satunya bidak yang bisa melompati bidak lain. Kemudian gajah atau bishop ini bergerak diagonal sejauh mungkin. Kemudian yang terakhir ada pion atau pawn. Ini bergerak maju 1 langkah tetapi menangkap lawan secara diagonal. Nah, langkah pertama bisa maju 2 langkah. Jika mencapai baris akhir bisa dipromosikan menjadi bidak lain. Biasanya kita itu pasti biasanya ratu ya atau queen. Baik, selanjutnya untuk penjelasan sederhananya, ini untuk proses testing dan debugging. Nah, di sini apa sih yang kita perlu testing dan debug? Yang pertama itu proses testing debugging ini dilakukan untuk mengidentifikasi potensi kesalahan atau bug serta mengevaluasi performa dari setiap komponen. Pengujian ini dibagi ke dalam 3 aspek, yaitu testing pergerakan bidak, kemudian testing versus AI, kemudian testing versus player, dan pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap setiap jenis bidak untuk memastikan bahwa aturan permainan catur diterapkan dengan benar. Pengujian mencakup pergerakan, normal bidak, mekanisme promosi, serta notifikasi jika terjadi checkmate. Jadi kita langsung saja ke aplikasinya. Nah, di sini saya tampilkan di luas ya. Nah, di sini clear art drawing, kita masuk ke UAS, kecerdasan buatan, di CES. Nah, di CES ini kita buka. Button. Nah, di sini ada muncul keterangannya. Keterangannya itu apakah mode yang kita gunakan itu mode 1 atau 2. Jadi kita masukkan input 1 atau 2. Nah, kita akan mencoba untuk input 2 ya, untuk player versus AI. Enter. Nah, di sini muncul lagi untuk pemberitahuan apakah tingkat kesulitan dari AI-nya yang
tentunya kita memakai fusi itu 1 2 3 mudah sampai sulit ya. Nah, ini kita langsung aja ke yang sulit. Enter. Otomatis untuk menghandle ini pasti akan muncul kotak dialog yang ada. Ini untuk dialognya, buka di belakang layar ya. Nah, ini untuk dialognya kita akan melakukan pussychess.ai ini. Kita buat aja di samping biar lebih enak untuk penjelasannya. Nah, ini untuk pussychess.ai ini kita sebagai putih ya. Jadi kita akan duluan untuk jalannya. Nah, ini kita testing dulu untuk para pion. Oh ya, pionnya bisa berjalan satu, kemudian pionnya bisa jalan dua sesuai. Apakah pionnya jika dijalankan ke samping ada move not legal ya, ada tulisannya move not legal, itu tidak bisa. Kemudian kita pakai kuda, ini sudah naik kudanya, kemudian kita pakai kuda yang satunya. Nah, ini bisa juga. Ini apakah kita makan ya, benar. Kemudian kita bisa naik, ini rootnya kiri, atas, kiri, ini sudah benar ya. Nah, ini seharusnya kita bisa naik, kemudian cek, langsung dimakan oleh si rajanya dia. Kemudian kita tes, kita lihat rajanya ya. Rajanya, oh maaf, movement legal. Berapa kali akan kita lihat untuk ini bishopnya akan kita makan, checkmate. Kita akan kejar untuk target promosi ya. Kita harus naikkan ini, naikkan ini, kemudian kan ini cek, eh, cek juga, cek juga. Nah, ini kita bisa lihat untuk ini lumayan susah untuk melawan. Kabur dulu. Ini kita coba naik. Nah, ini di bagian sini nanti seharusnya ada muncul promote. Nah, ini promote-nya muncul. Apakah kita ke Queen, ini singkatan Queen, jadi kita bisa langsung klik Q. R ini untuk Rook, untuk benteng, dan B ini untuk Bishop, dan N ini untuk Knight atau kuda ya. Jadi kita coba untuk ke Queen, promosi ke Queen. Ini udah Queen-nya udah ya, ada dua ya. Ini kita coba lagi untuk promote ke, Rook ya. Nanti kita promote, kita ke Rook. Nah, ini sudah jadi Rook. Kemudian kita coba naikkan kembali. Ini kita coba ke Bishop. Sudah jadi Bishop. Kemudian kita bisa naikkan. Kita bisa naikkan juga. Nah, ini kita jadikan naik atau kuda. Nah, ini semuanya bisa sudah kita promote. Ini tinggal kita jadikan ini pun juga, kita naikkan.
Ini sebentar, kita coba untuk anunya, promosi khusus AI. Ini sepertinya salah input kan. Yang kita coba lagi. Yang belum kita coba itu checkmate-nya ya. Jika terjadi checkmate, apakah sudah muncul untuk proses ini. Akan kita percepat saja untuk prosesnya. Untuk cek. Oh, ini malah malah saya yang cek nih. Ya, kan. Ih, kodenya lumayan susah. Oke, ke sini. Oh, kena ke oh, tadi tadi cek. Jadi kita harus habiskan dulu punya, kemudian kita kejar aja. Akan kita kejar, cek, cek. Nah, ini muncul pemberitahuan bahwa ini checkmate karena rajanya jika misalkan dia bergerak ke sini maka akan dimakan oleh si queen. Jika ke bawah akan dimakan oleh si king. Jika ke atas itu bisa dimakan oleh si pion. Jika ke kanan, kanan bawah itu akan dimakan oleh si rook. Dan jika dia memakan si kuda, dia akan dimakan oleh si rook ini. Baik untuk checkmate, checkmate-nya itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian kita akan ulang ke player versus player. Nah, di sini kita bisa melakukan nomor satu, hapus dulu untuk um, controlnya. Nah, ini kita bisa jalan. Nah, ini player 2 sekarang dengan player 2 eh, kuda, oh kuda player putih, kemudian kuda player hitam, kemudian player satu, kemudian ini. Nah, gantian ya. Jadi sudah dimasukkan logiknya. Jadi kita itu diberikan waktu untuk bermain dan kemudian ini bisa langsung masuk. Ini bisa langsung kita gunakan, bisa main bersama juga. Jadi Fusi Chess.ai ini walaupun dalam segi UI ini minimalis, tapi dalam aturan dasar catur dan aturan dasar versus komputer atau di sini ini Fusi Chess
ceritanya Fusi Chess AI-nya itu sudah berjalan dengan baik. Itu tadi untuk proses testing dan berbaginya. Oke, untuk selanjutnya data-datanya ini bisa kita lihat untuk asetnya ini di-download melalui website Aiko. Aiko. Jadi ikonnya ini di-download satu-satu dan nanti diberikan nama sesuai dengan eh, instruksi dari documentationnya. Ini untuk VNP. VNP ini untuk environment running Python-nya dan ini main Python-nya untuk coding-codingnya. Ini codingnya ini ada agak lama untuk codingnya karena terutama di bagian GUI-nya untuk perjalanan dari icon itu diimplementasikan dalam proses eh, catur, papan catur itu dibuat, kemudian ya fusi logiknya ini fusi AI, fusi underscore AI.p, ini fusinya ini isi medium hard. Nah, ini salah satu inputannya. Ada beberapa pertimbangan dari fusi chess.ai-nya. Jadi ada yang difficultnya yang isi medium dan hard. Untuk utility-nya ini eh, pergerakan dari boardnya. Jadi P ini logo simbol untuk pound, kemudian R ini untuk rook dan lain-lain. Jadi itu menjadi game engine. Game engine. Nah, di game engine ini adalah aturan-aturan dari semua langkah-langkah bidak catur yang ada. Baik untuk testing dan debuggingnya, saya rasa cukup untuk prosesnya dan referensinya ini dari beberapa karya dari ilmiah didokumentasikan. Tentunya ada beberapa dari dokumentasi Python dan dokumentasi resmi dari game Python game. Baik untuk penjelasan secara singkat dari board game dari Chess AI itu menggunakan Fusion Logic untuk AI komputer untuk komputer versus playernya. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada salah kata yang kurang berkenan dalam penyampaiannya. Terima kasih atas bimbingannya Pak Ahmad Kusairi. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih atas bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.